Semangat pagi! Berjumpa lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Bersama saya, Gradila. Dan saya Hari Kurniawan. Inilah Kabar Sepekan. Perkuat sistem kelistrikan di Kaltara, PLN Indonesia Power bersama PLN Group lakukan rapat koordinasi relokasi mesin MPP Bontang. PLN Indonesia Power melalui salah satu unitnya UPP Mahakam bersama PLN Group melakukan rapat koordinasi relokasi mesin MPP Bontang demi memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Utara. Manajer PLN Indonesia Power UPP Mahakam, Firman Ramdan menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan sebagai komitmen PLN untuk meningkatkan sistem kelistrikan di sana. Di samping itu juga, penguatan sistem kelistrikan ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Kaltara. PLN Indonesia Power juga sangat terbuka kepada seluruh stakeholder yang ingin berkolaborasi dan menjalin sinergitas bersama, khususnya dalam pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Wah, keren banget ya UPP Mahakam melakukan rapat ini untuk kelangsungan kelistrikan di sana. Iya dong bro, itu merupakan customer fokus dari PLN Indonesia Power. Wah, keren banget. Yang kali ini nggak kalah keren. PT PLN Indonesia Power UPP Suralaya peringati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan aksi penghijauan dan manajemen walkdown. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan pemuda. Melalui penghijauan, PLN Indonesia Power UPP Suralaya turut serta menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program penyerapan karbon. Kegiatan penanaman ini diikuti oleh jajaran manajemen, seluruh insan UPP Suralaya, karyawan dan karyawati PLN IP Services dan peserta PKL. Acara dilanjutkan dengan agenda rutin yakni manajemen walkdown yang dipimpin oleh General Manager UPP Suralaya Burlian Prastyo. Beserta jajaran manajemen diikuti oleh tim K3 Sri Kandi UPP Suralaya dan perwakilan pegawai berbagai bidang UPP Suralaya. Setuju banget nih bro sama aksi penghijauan yang dilakukan UPP Suralaya ini. Bener banget bro, jadi dengan ini lingkungan sekitar Rembang itu tuh bisa tetap asri. Nah, dari Suralaya kita berpindah ke UBP Lontar. PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar resmikan Musola Al-Ikhlas Desa Rancalabu, manfaatkan limbah fly ash dan bottom ash. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Banten 3 Lontar meresmikan Musola Al-Ikhlas yang berlokasi di Kampung Gabusan, Desa Rancalabu, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan musola berupaya memanfaatkan fly ash bottom ash atau FABA yang terdiri dari batako, genteng, paving block, dan urukan bottom ash sebagai stabilisasi lahan. Pembangunan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang selalu mengedepankan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di lingkup area perusahaan. Pembangunan Musola Al-Ikhlas juga bekerja sama dengan UP3 Teluk Naga yang memberikan support bantuan berupa pemasangan instalasi listrik. Jamaah Las Baitul Nur PLTU Lontar berupa bantuan dana pembangunan, dan Persatuan Istri Karyawan Karyawati atau PIKK UBP Lontar berupa fasilitas sarana penunjang musola. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan FABA yang tepat sasaran bro. Bener banget bro, sekarang FABA bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ya, kalau tadi kita di Pulau Jawa, sekarang kita ke Kepulauan Riau. Dalam semangat Hari Pahlawan, PIKK, UBP Kepri, dan Sri Kandi UBP Kepri gelar program penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Sri Kandi PLN IP UPP Kepri bekerjasama dengan kader Posyandu UPTD Puskesmas Batu 9 dan Kelurahan Senggarang Permai menyelenggarakan sosialisasi kesehatan ibu dan anak dan pemberian makanan tambahan di Posyandu Kelurahan Senggarang Permai. Kegiatan tanggung jawab sosial ini dilaksanakan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan indeks kesehatan ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua Posyandu Ibu Lindawati yang menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada PT PLN Indonesia Power karena telah memberikan dukungan berupa pemberian makanan tambahan di Posyandu Kelurahan Senggarang sehingga anak-anak memiliki gizi yang baik. Ketua PIKK Ibu Diani Taufik
Dalam sambutannya, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta memantau pertumbuhan anak-anak agar terbebas dari masalah stunting. Keren banget ya bro, semoga yang dilakukan UBP Kepri ini bisa bermanfaat untuk warga ya. Betul banget, dan kelihatan banget komitmen dari UBP Kepri untuk menjaga kesehatan ibu dan anak di lingkungannya. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Dalam momen Hari Pahlawan 2024, PLN Indonesia Power sukses meraih penghargaan Silver Prize dalam Kepco International Invention Fair Bixpo 2024. Dalam ajang internasional yang digelar oleh Bixpo 2024 ini, inovasi dari PLN Indonesia Power berhasil menjadi salah satu yang terbaik dari 100 inovasi lainnya yang telah disertifikasi oleh International Federation of Inventors Association. Aplikasi Digitalization Online Tube Boiler Analysis DOTA ini bertujuan untuk memudahkan dalam monitoring sisa umur tube boiler, perencanaan material pada setiap outage, dan remaining life assessment boiler berikutnya. Sekarang, DOTA telah sukses diimplementasikan di PLTU PLN Indonesia Power, terutama di PLTU Banten 2 Labuan sebagai pilot projectnya. Saat ini, DOTA dalam proses diseminasi yang dilakukan oleh tim PLN IP Unit Bisnis Pemeliharaan. Sekarang, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Banten 3 Lontar, PLTU Banten 1 Suralaya, dan PLTU Suralaya proses masuk ke dalam aplikasi DOTA. Kedepan, aplikasi DOTA ini berpotensi diimplementasikan di 126 PLTU dan 79 PLTGU di seluruh Indonesia. Wah, selamat ya buat PLN Indonesia Power yang lagi-lagi mengukir prestasi di kancah internasional. Bener banget, bangga jadi bagian PLN Indonesia Power. Ya, tapi nggak berhenti sampai situ saja nih inovasi di PLN Indonesia Power. Buktinya, PT PLN Indonesia Power luncurkan fitur WRMS untuk efisiensi pengelolaan material. Satuan Supply Chain Management atau SCM PT PLN Indonesia Power resmi meluncurkan fitur Warehouse Return Management System atau WRMS pada hari Kamis 7 November 2024. Peluncuran tersebut dilakukan bersama dengan Forum SCM 2024 yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk secara daring oleh Bapak Pandi, Executive Vice President Material Resource Planning PT PLN Persero, dan Bapak Aliansa Abdullah selaku Kasat SCM PLN IP. WRMS adalah fitur inovatif yang dikembangkan untuk meningkatkan manajemen pergudangan di PT PLN Indonesia Power, khususnya dalam pengelolaan material return atau pengembalian material. Sistem ini bertujuan untuk memulihkan nilai material secara cost efektif melalui pengelolaan yang lebih efisien. Salah satu fokus utama WRMS adalah optimasi pemakaian material serta peningkatan efisiensi biaya pemeliharaan unit dengan memastikan bahwa material yang dikeluarkan dari gudang terpasang dengan tepat pada peralatan sesuai dengan perencanaan. Pilot project implementasi WRMS akan dimulai di 2 unit yaitu Keramasan dan Bali. Diharapkan setelah evaluasi pilot project ini, WRMS dapat diterapkan di seluruh unit PLN Indonesia Power untuk meningkatkan kinerja pengelolaan material secara menyeluruh. Keren banget ya insan PLN Indonesia Power ini, patut untuk dicontoh. Benar banget, dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gradila Dan saya Hari Kurniawan pamit undur diri. Salam Energi Optimis.